maka dia berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, andaikan pidato kali ini di depan para ustadz dan para reuni 212, mungkin semuanya bergetar ya. Ustadz Abdul Somad pun dan Ustadz Adi Dayat pasti nih merinding mendengarkan ini. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa ya Bapak Ibu, silakan. Maka ketika kita tinggal di bumi, ketika tinggal di bumi, orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Kalau membangun rumah harus taat pada hukumnya tanah, hukumnya air, hukumnya matahari, hukumnya angin, harus taat pada hukumnya itu agar rumah kita menjadi rumah surga. Rumah surga tuh baiti zanati, artinya apa? Rumah yang memberikan rasa nyaman, rasa tentram. Kenapa? Karena siklus rumah itu adalah siklusnya bumi. Pertanyaannya adalah, Anda berserah diri pada Allah, Anda bangun rumah tanpa jendela, Anda bangun rumah tanpa pintu, bisa nggak? Tidak. Jadi kalau saya pernah bercerita bahwa berserah pada tanah, air, matahari, angin, apa itu? Saya berserah pada hukumnya Allah. Kenapa? Bangsa Indonesia hari ini, orang Jawa Barat hari ini, pemerintahannya seringkali bercaranya berserah diri pada Allah, tapi membangunnya bertentangan dengan hukum Allah. Saya ngomong, kalau seluruh sawah dipakai bangunan, seluruh sawah dipakai pertokoan, seluruh sawah dipakai perumahan, apakah Anda menyatakan berserah pada Allah? Tidak. Karena besok Anda akan mengalami kekeringan, besok Anda akan mengalami kekurangan pangan. Anda bilang berserah diri pada Allah, gunung tah Tangkuban Parau Tugaran tah make beko, bencana tidak? Bencana. Jadi hari ini banyak teologi fatalistik. Kenapa? Mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Ini penting. Jadi kunaon atuh orang Sunda teh henteu makmur. Kunaon atuh teu makmur, nek makmur kumaha? Budak 12 tahun dipangmeulikeun motor, nongkrong di saung, gawe nginum jeung ngarokok, rek makmur kumaha? Nggak bisa, harus dirubah. Maka dari dulu saya memimpin bukan hanya membangun jalan, bukan hanya membuat gedung, bukan hanya membangun irigasi, bukan hanya membangun rumah sakit, bukan hanya membangun puskesmas, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah membangun karakter manusia Sunda agar dia sadar dirinya di mana, dari mana, dan akan kemana. Itu jauh lebih penting dari apapun. Ini penting. Makanya kalau saya ketemu anak pakai motor, knalpotnya brong, saya cegat, ganti. Saya kasih 400.000 tuh ganti. Kenapa? Knalpotnya sudah melanggar aturan, dibiarkan oleh gurunya, dibiarkan oleh kepala sekolahnya, dibiarkan oleh orang tuanya. Kenapa? Anda ngomong taat pada Allah, knalpot motornya brong, Anda sedang melawan hukumnya Allah. Kenapa melawannya? Manusia ada keterbatasan telinga. Telinga itu ada keterbatasan suara yang mesti dengar. Harus berapa ketepatan, kekuatan suaranya, ada aturannya. Kalau setiap knalpot masuk ke telinganya kencang, ada 1000 motor, maka yang ada adalah gendang telinga kita sudah tidak berfungsi dengan baik, dan kita tidak terbiasa lagi mendengar suara yang indah dan merdu, terbiasa dengan suara yang kotor dan kasar. Dari mana keberadaban di sini? Beragama, motornya harus benar. Beragama tidak boleh membuang sampah ke sungai.
Beragama tidak boleh membuang racun ke sungai. Beragama berarti mengurus kebersihan. Beragama berarti tanahnya diruat, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya. Saya mengeluarkan biaya membuat ruang-ruang terbuka seperti ini, orang tidak ngerti. Kenapa? Anak-anak usia dini sekarang stres-stres, ruang bermainnya tidak ada. Tiap hari pakai HP, tiap hari mau motoran, orang tuanya stres, kebutuhannya makin lama makin tinggi, kemampuan ekonomi makin tidak terbatas, bank emok, bank keliling, judol, pinjol, itu marak di Jawa Barat, itu ancaman utama. Sedangkan orang Jawa Barat mengaku orang religius. Apa? Religiusitas kita, pengakuan kita beragama, ternyata isinya bukan la ilaha illallah. Ini harus dibenerin. Tugas negara, tugas pemimpin, membentuk karakter manusia, membentuk visi ke depan. Kenapa? Hanya bangsa yang punya karakter, hanya bangsa yang punya visi yang akan memenangkan pertarungan dunia. Sudah. Cina itu punya visi, punya karakter. Korea punya visi, punya karakter. Jepang punya visi, punya karakter. Kita tidak punya visi dan tidak punya karakter. Ini saya harus sikap kepemimpinan ke depan. Kenapa? Orang Sunda juga bisa. Dia harus punya sifat visi yang kuat. Dimulai dari pembedahan pendidikan anak usia dini, pembentukan karakter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan di tentara itu ada batalion. Di setiap batalion ada panji. Kopassus punya panji, Kostrad punya panji, kemudian infanteri punya panji. Setiap kesatuan punya panji, batalionnya punya panji, dan panjinya dihormati. Rasa hormat ini bentuk hormat, bentuk penghormatan, hormat. Makanya kalimatnya sembah sungkem, artinya dia memberikan penghormatan. Penghormatan, sembahyang itu adalah penghormatan. Nah, yang dihormat boleh nggak? Ya sama, kereta dihormati, lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati. Dihormati. Cara menghormatinya macam-macam, bukan disembah. Yang disembah itu bagaimana? Fatalistik, menyerahkan diri pada kereta. Amal usaha mentawe ka kareta, itu namanya menyembah. Aing mah mal usaha kareta ieu teh mawa manuat, mawa berkat, mawa kahadean, mawa rezeki. Aing mah mal usaha reka kareta we ungaboe. Nah, itu yang mempertuhan kereta. Nah, sama dengan kita, tradisi ada yang suntangan pada orang tua, itu sama bentuknya penghormatan. Nah, ini penting, tetapi kalau ditanya, ini penting. Ini saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya, kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi, tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan, itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya, itulah yang paling keramat dalam hidup, bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, bangsa yang akademis, bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua, mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan, percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama, yang meramal itu adalah
perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, bahaya bagi Anda. Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya, tidak percaya pada hasil riset, tidak percaya pada analis penelitian, tidak bisa melangkah. Engke bakal dipilih, eta bakal ditiup ku aki, engke THT orang Jawa Barat digeterkeun. Biasanya kalau perdukunan begitu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang kotor lingkungannya, berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Nah, ini jadi saya minta, kenapa? Karena lahir banyak penipuan. Orang Jawa Barat itu orang yang paling sering kena penipuan. Investasi bodong, kebanyakan korbannya orang Jawa. Ingin cepat-cepat jadi kaya, masuk dalam grup bisnis. Orang Jawa Barat, ngilu pertemuan, mayar 150, ngilu pertemuan, mayar 150, nu pidato na, boga duit nu iuran, nu pertemuan tuh menang-menang duit, nges ganti kelompok bisnis, anger wes susah. Korban, dan selalu itu adalah orang Jawa, penduduk paling banyak. Nah, untuk itu saya ingin merubah. Anda nggak mungkin bisa kaya dengan cara cepat, nggak ada rumusnya, sudah kerja keras. Terus yang berikutnya apa lagi? Problemnya adalah malas. Saya di Tasik, itu saya nyelamatin orang yang LPG-nya disita, saya bayarin 14 juta. Yang satu lagi bak dapurnya mau disita, saya bayarin 12 juta. Setelah itu Anda kerja di tempat saya, ayo hutangnya saya lunasin, Anda kerja, Anda saya gaji 50.000 saja. Karena apa? Karena sudah bayarin. Hanya bertahan 1 bulan orangnya kabur. Itu mental, harus dirubah. Kenapa orang Jawa Barat gengsian? Tukang nasi goreng urang mana? Tukang pecel lele urang mana? Tukang jamu urang mana? Ini jadi industri yang berkembang tidak akan bisa melahirkan multiplier efek ekonomi kalau masyarakatnya tidak memiliki kemampuan entrepreneurs. Jadi bagaimana? Sejak kecil anak-anaknya, nggak apa-apa, saya sudah tidak melihat lagi anak-anak jualan es kan. Saya tidak melihat lagi anak-anak SD, anak-anak SMP berkreatif, berimajinatif menjadi seorang pedagang. Sudah jarang. Dulu itu anak-anak SD, anak-anak SMP kreatif. Ini harus dirubah, dan ke depan sistem pendidikan itu akan berbasis kreativitas. Orang-orang kreatiflah yang akan memenangkan pertarungan, bukan orang-orang pinter, tapi orang-orang yang kreatif. Orang-orang kreatif, orang cerdas. Banyak orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, tapi dia sukses dalam hidup. Nah, karena kreatif. Kata orang Sunda, orang kreatif teh hiji cager, 2 bager, 3 bener, 4 pinter, 5 singer. Yang puncak yang singer disebut, yang singer ini singer teh naon? Hudang pang isukna, lempang pang gancangna, dititah pang daekanana, kasakola bisa nitipkeun diri, di imah bisa nitipkeun diri. Seluruh pengalaman kreativitas itu saya menjalani dengan baik. Untuk itu, hai anak-anak Jawa Barat, kalau ingin maju, rubah dirimu, rubah sikap mentalmu. Orang tua, ingat, banyak orang tua ketika anaknya saya benerkan, marah orang tuanya, benci pada saya. Dan saya orang yang tidak takut dibenci oleh siapapun kalau ingin merubah anak bangsa Indonesia. Saya tidak takut. Kenapa? Hari ini orang tua takut pada anaknya. Hari ini orang tua takluk pada anaknya. Kemudian anaknya juga tidak bisa dihukum oleh gurunya di sekolah karena gurunya takut dikriminalisasi. Ini problem. Dan saya ke depan akan tegas.
Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun. Silahkan didik oleh orang tua. Saya pernah menutup sebuah sekolah karena ada anak oleh gurunya dikasih sanksi, sekampung menyerang gurunya, saya ancam kampung itu, saya akan tutup sekolah ini dan saya tidak peduli di sini tidak ada sekolah. Kalau sikap mental orang tua tidak berubah, ini penting. Indonesia, Jawa Barat butuh pemimpin yang bukan hanya humanis, tetapi dia punya integritas diri untuk merubah masyarakatnya. Anak kita ada saatnya disayangi, ada saatnya dicium, tapi ada saatnya juga kita pelototin. Ada saatnya tidak bisa dipeluk selamanya, tidak bisa dimanja selamanya. Ada saatnya Allah juga menciptakan malaikat, ada yang pemberi rizki, ada yang kemudian bisa mencabut nyawa, ada yang meniup trompet tanda kiamat, ya kan? Ada yang pencatat, ada. Artinya dalam diri manusia itu harus banyak karakter yang itu bisa ditempatkan dalam sistem pendidikan kita. Sehingga saya berucap terima kasih. Malam hari ini bisa dilihat ini kegiatan tanpa panitia, tanpa apapun, orang datang dengan sukarela. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan kepercayaan pada saya dan Kang Erwan untuk memimpin Provinsi Jawa Barat. Oke Bapak Ibu, itu dia pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana ya sempat pada waktu itu Kang Deddy berbagai tuduhannya yang dilontarkan kepada Kang Deddy, dan mungkin itu udah terjawab sekarang jawabannya ya, terkait dulu Kang Deddy dikatakan musyrik dan yang lainnya ya. Dan Kang Deddy pun tegas ya tadi menyampaikan di pidatonya. Merinding banget sih, daging semua, daging ya. Ini udah gubernur kayak ustadz gitu ya. Gubernur sekelas ustadz mungkin belum ada sih ya, dan belum, mungkin nanti nggak tahu ya apakah ada penerus seperti Kang Deddy. Dan banyak orang berbicara bahwa Kang Deddy adalah mutiara, Kang Deddy adalah mutiara Jawa Barat ya. Banyak itu yang berbicara seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harus dijaga aset Jawa Barat ini ya. Dan ya kita terus support Kang Deddy ya. Semoga bukan hanya Jawa Barat aja ya yang menjadi berkah bagi rakyatnya, tapi ya semoga lebih besar lagi karena ini bermanfaat bagi orang. Dan coba tadi Bapak Ibu simak pidatonya, bergetar nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau saya ya merinding ya Bapak Ibu. Udah gubernur tapi sekelas ustadz, tapi ya itu walaupun baik tapi banyak yang nggak suka ya. Kita dukung aja terus ya Kang Deddy ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat pidato dari Kang Deddy. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.